Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 kelas B yang beranggotakan Salsabila Adisti NPM G1A020016, Ahmad Sopran NPM G1A020020, dan Yadwi Sapitri NPM G1A020030. Dan terakhir, saya sendiri, Kemas Muhammad Ridho NPM G1A020050. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menghubungkan file dataset yang ada di Google Drive ke Google Colab. Nah, di sini untuk source code pertama yaitu berfungsi untuk menghubungkan Google Drive dengan Google Colab. Selanjutnya, kita akan run. Kemudian klik connect to Google Drive agar Google Drive terhubung dengan Google Colab. Nah, jika sudah muncul seperti ini, maka Google Drive sudah terhubung dengan Google Colab. Selanjutnya, saya akan mengupload file dataset yang kami gunakan ke Google Drive. Kemudian, source code berikutnya berfungsi untuk melihat folder dataset yang ada di Google Drive. Kita klik run, maka akan terbaca file yang ada di folder dataset pada Google Drive. Kemudian, source code berikut berfungsi untuk membaca file yang sudah kita upload ke Google Drive tadi. Kita run. Nah, maka akan mengeluarkan output yang berisikan file dataset yang sudah kita upload ke Google Drive tadi. Selanjutnya, ini merupakan source code yang digunakan sebagai library yang akan dibutuhkan untuk melakukan distribusi normal. Kemudian, pada distribusi normal, menggunakan fungsi seaborn yang didefinisikan sebagai SNS. Kemudian, dilihat pada grafiknya bahwa ini distribusi normal, karena ditandai dengan distribusi yang merata, kurva memuncak di tengah dan melandai di kedua sisinya. Baiklah, saya Ahmad Sopran dengan NPM G1A020020. Saya akan menjelaskan tentang grafik line plot, bar chart, dan histogram. Pertama itu line plot. Line plot itu adalah grafik yang menggambarkan garis yang ditarik dari serangkaian titik. Untuk data yang kami gunakan dalam line plot adalah data dari tabel volume dan weight. Untuk codingnya atau sintaksnya itu pertama kami membuat figur baru dengan menuliskan fig plt.figure dan menambahkan ax dengan sintaks ax fig.add_ax. Nah, di garis x kami merepresentasikan dengan data volume dan Y dengan data weight, di mana data volume dan data weight tadi diambil dari tabel ini. Terus untuk ax.plot itu menghubungkan data X dan Y. Terus plt title itu untuk menambahkan judul dengan size 14. Inilah hasil dari grafik line plot yang didapat dari data yang kami masukkan. Baiklah, untuk bar chart itu adalah grafik batang, di mana untuk penulisan sintaknya sama. Pertama menambahkan fig dengan cara figure dengan cara fig sama dengan plt.figure, terus menambahkan ax ke dalam figure. Yang membedakannya dengan grafik line plot tadi adalah data yang kami gunakan di sini adalah untuk X kami menggunakan data car dan Y kami menggunakan data karbon dioksida. Data car dan karbon dioksida itu didapat dari tabel sebelumnya, di mana car itu adalah
brand mobil, dan karbon dioksida itu adalah CO2 itu karbon dioksida adalah karbon dioksida yang dihasilkan dari mobil itu. Terus kami menambahkan judul dengan PLT title, bar chart, car, and karbon dioksida dengan size 14. Inilah hasil dari grafik yang ditunjukkan dari data car dan karbon dioksida tadi. Grafik Y merepresentasikan karbon dioksida yang dihasilkan, dan grafik X itu merepresentasikan nama brand mobil tadi. Baiklah, untuk grafik histogram, kami menghitung data dari volume, di mana data volume itu diambil dari tabel sebelumnya dengan misalnya Toyota, merek mobil Toyota dengan model Aygo itu memiliki volume 1000, dan Mitsubishi dengan model Space Star itu memiliki 1200 volume. Nah, di histogram kami menghitung frekuensi dari setiap volume yang dimiliki mobil-mobil tersebut. Untuk data volume yang bernilai 900 itu memiliki frekuensi 6 buah data, dan untuk 1100 itu memiliki 2 data. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali ke teman-teman saya. Saya Dania Dwi Safitri dengan NPM G1A 020030. Jadi di sini untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai scatterplot. Scatterplot atau yang biasa disebut sebagai grafik sebar sendiri itu merupakan sebuah tipe grafik yang digunakan untuk menggambarkan suatu data menggunakan koordinat kartesian. Scatterplot ini sendiri biasanya digunakan untuk melihat hubungan relasi antara dua variabel. Nah, kita lihat pada layar berikut codingannya, di mana pada percobaan kali ini kami itu menggunakan data atau kolom dari CO2, weight, dan volume. Untuk hubungan yang pertama itu hubungan antara CO2 dan weight. Hubungan antara CO2 dan weight ini kami simbolkan dengan titik berwarna biru. Yang kedua itu hubungan antara CO2 dengan volume, di mana kami menggunakan titik berwarna merah. Nah, kemudian di sini kami menggunakan atau memberi judul scatterplot kami, yaitu scatterplot. Nah, kemudian kita bisa menjalankan atau merankan kode yang telah kita buat tadi. Kemudian akan muncul output seperti pada layar. Nah, output seperti pada layar di sini, di mana X ini mewakili nilai dari CO2 dan Y di sini merupakan rentang data antara weight dan volume. Nah, dapat kita bandingkan atau kita buktikan dengan data yang kita gunakan. Itu untuk yang pertama, CO2 yang paling kecil itu kan 90. Dapat kita ambil di sini datanya 90 CO2-nya, dan yang pertama hubungan antara weight itu yang tadi kita simbolkan berwarna titik biru. Jadi di sini CO2-nya 90 dan weight di sini 865. Jadi letaknya itu di antara 1000 dan 750. Untuk yang kedua, hubungan antara CO2 dan hubungan antara CO2 dan volume, di mana CO2 di sini nilainya 90 dan volume ini nilainya 900. Dan letak titik merah ini sedikit di atas dari titik biru tadi, karena nilai Y-nya itu sedikit lebih besar dari yang biru tadi. Begitu juga dengan pasangan-pasangan selanjutnya. Ini untuk pasangan di atasnya, ini kan CO2-nya masih 90. Nah, jadi yang pertama itu sama kayak yang pertama, hubungan antara CO2 dengan weight itu CO2-nya 90 dan weight-nya itu 1109. Jadi letaknya itu di titik biru ini, 90 dan 1109. Di bawah 1250. Begitu juga dengan titik merah yang melambangkan hubungan antara CO2 dengan volume. Itu volumenya di sini 1400. Jadi letaknya tuh di antara 1500 dan di atas 1250.
Nah, begitu juga dengan titik-titik berikutnya. Kemudian dapat kita lanjutkan ke yang selanjutnya, itu uji coba box dan whisker plot. Jadi seperti yang kita ketahui dari pengertiannya sendiri, itu biasanya box dan whisker plot ini digunakan untuk merangkum informasi secara detail mengenai distribusi nilai-nilai data pengamatan. Nah, jadi di sini dapat kita lihat pada layar, ini merupakan codingannya, di mana pada percobaan ini data yang digunakan itu data dari weight dan data dari volume, di mana X label yang dicetak di sini itu 1 sama dengan weight dan 2 sama dengan volume. Dan cetak label Y itu nilai distribusi. Dapat kita run atau kita jalankan, dan hasil yang keluar itu akan seperti berikut. Di mana untuk box sendiri dilambangkan dengan kotak-kotak ini, dan whisker sendiri itu garis-garis ini. Di mana dapat kita lihat nilai dari outer atau ekstrim ini dilambangkan dengan garis di ujung-ujung dari whisker ini. Nah, di mana seperti yang sudah kita lihat pada codingan tadi, X ini mewakili nilai dari 1 sama dengan weight dan 2 sama dengan volume. Untuk Y itu nilai dari distribusi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Adisti dengan NPM G1A020016, merupakan perwakilan dari kelompok 11 untuk menjelaskan korelasi dan juga covariance dari sebuah dataset yang telah kami tentukan sebelumnya. Untuk yang langkah pertama, kita harus mengimport Google Drive yang kita punya agar bisa dikoneksikan ke dalam Google Colab dengan sintak from Google Colab import drive, kemudian kita mount drive tersebut dengan drive.mount, kemudian /content/drive. Jika kita jalankan, nah, jika terdapat output drive already mounted, artinya drive tersebut sudah terkoneksi ke dalam Google Colab. Jika sudah terkoneksi, maka langkah kedua adalah saya ingin melihat apa saja isi-isi file yang berada di dalam folder dataset dengan sintak ls. Artinya jika dijalankan, kita akan bisa melihat isi file apa saja yang berada di dalam folder my drive, kemudian masuk lagi ke dalam folder dataset. Nah, di sini terdapat banyak dataset, namun untuk mencoba korelasi dan covariance, saya menggunakan dataset real estate. Nah, untuk melihat apa saja kolom-kolom dan berapa banyak baris data pada dataset tersebut, saya menggunakan sintak dengan mengimport library pandas, kemudian saya membuat sebuah nama variabel yang dimana variabel data ini akan menyimpan format dataset CSV yang bernama real estate CSV. Nah, pada sintak ini kita akan menginisialisasikan terlebih dahulu variabel data tersebut, kemudian variabel data ini kita pakai kembali atau panggil kembali untuk melihat isi dari dataset tersebut. Jika dijalankan, nah, jika dijalankan kita bisa melihat kolom-kolom apa saja yang ada di dalam dataset real estate ini, kemudian berapa banyak baris, yaitu sebanyak 414 baris dan 8 kolom yang dapat kita lihat pada dataset ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan korelasi pada dataset real estate. Sebelumnya, korelasi itu sendiri sering dijumpai di dunia statistik, yang dimana kita bisa dapat mengukur sejauh mana dua atau lebih variabel acak itu bergerak bersama-sama, kemudian kita juga bisa menentukan ketergantungan atau hubungan dari dua variabel yang kita gunakan itu tersebut secara acak. Nah, langkah pertama kita akan mengimport library apa saja yang dibutuhkan untuk membuat korelasi ini. Kemudian saya membuat variabel bernama df, kemudian df ini di dalamnya terdapat
dapat dataset yang kita gunakan yaitu realestate.csv. Setelah kita inisialisasikan variabel df untuk menyimpan dataset real estate ini, kita deklarasikan juga dua buah variabel secara acak yaitu X dan Y. Nah, X ini untuk menampung isi dataset DF yang dimana merujuk pada kolom X2 host age. Sedangkan Y itu merupakan menampung dataset DF yang bernama variabel DF ini untuk merujuk ke kolom X4 number of convenience stores. Nah, setelah kita inisialisasikan, terus kita akan melakukan print dengan statement yaitu berapa mean yang didapatkan, kemudian berapa nilai SPDV-nya dari kedua buah variabel yang sudah kita inisialisasikan sebelumnya. Nah, di PLT scatter ini kita akan menentukan titik-titik persebaran dari X dan Y, dan kemudian PLT grid ini kita untuk membuat kotak untuk membuat batas-batasan dari setiap angkanya. Kemudian PLT show itu untuk menampilkan output yang sudah kita buat sintaknya. Nah, jika dijalankan bisa dilihat bahwa terdapat nilai mean untuk variabel untuk yang pertama ini nilai mean dan SPDV untuk variabel X yaitu pada kolom X2 host age yang dimana meannya itu 17,712 dan seterusnya, sedangkan SPDV-nya yaitu 11,392 dan seterusnya. Nah, sedangkan nilai mean yang kedua itu untuk variabel Y yang dimana pada kolom X4 number of convenience stores nilai meannya adalah 4,0942 dan seterusnya, sedangkan SPDV-nya 2,94556 dan seterusnya. Nah, dari hasil mean dan SPDV-nya bisa kita simpulkan bahwa korelasi untuk yang variabel X pada kolom X2 host age itu lebih besar dibandingkan dengan variabel Y yang dimana kolomnya X4 number of convenience stores. Nah, jika dilihat dari gambar, ini merupakan sebaran titik-titik dalam bentuk scatter, yang dimana titik-titik ini akan memvisualisasikan berapa besar angka-angka pada kolom X2 host age dan X4 number of convenience stores. Selanjutnya kita akan mencoba covariance dari dataset real estate. Sebelumnya covariance itu merupakan atau didefinisikan sebagai hubungan sistematis antar dua variabel atau lebih. Nah, dengan adanya covariance ini akan memberikan ukuran dari korelasi dengan dua variabel dataset. Nah, sebelumnya kita sudah menentukan korelasi dengan membuat dua variabel acak X dan Y, yang dimana X itu adalah X2 host age, sedangkan Y4 itu adalah X4 number. Nah, kemudian kita akan menghitung nilai covariance dari korelasi yang sudah kita buat sebelumnya. Dengan sintak covariance sama dengan np.cov x, y, kemudian kita akan memprint nilai dari covariance yang sudah kita tentukan pada sintak ini. Nah, jika dijalankan, maka akan terdapat covariance untuk variabel X itu adalah 129,78 dan seterusnya, dan juga 1,641 dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk nilai covariance dari X yang untuk kolom X4 number of itu memiliki nilai covariance yang lebih rendah dibandingkan dengan variabel X itu 1,6641 dan seterusnya, dan 8,6763 dan seterusnya. Itulah tadi penjelasan bagaimana cara mengkoneksikan dataset, kemudian bagaimana membaca isi dataset tersebut untuk ditampilkan, bagaimana membuat korelasi dari dataset yang sudah ditentukan yaitu real estate, dan bagaimana untuk menghitung nilai covariance-nya. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.